tertarik membeli produk dan berbisnis kepada orang yang dia kenal, dia suka, dan dia percaya. 3 hal ini. Jadi satu-satunya di network marketing itu, di industri ini, di profesi ini, when you learn, you earn. Di saat kau belajar, kau bisa mendapatkan sesuatu gitu loh. Ya, kita baru sampai di Bandung. Kita meeting dulu. Yuk. Kita lagi menunggu. Kafe, apanya, restorannya mana ya? Oh, sini ya. Makasih ya. Oh, ini hotel Bu Gigi juga? Oh iya dong. Juga kan selalu tuh. Sehat-sehat, Pak. Ngapain nih coach? Apa? Lagi dinner, kita mau dinner dulu. Tapi setelah dari tadi kita meeting, seru banget sama banyak teman-teman networker di Bandung. Karena besok akan ada acara perusahaannya mereka. Dan saya sebagai konsultan memberikan arahan dan juga dukungan bagaimana supaya acara besok maksimal. Jadi setelah capek meeting, kita makan dulu. Betul nggak? Isi perut dulu. Oke. Biar dapat semangat. Oke? Lanjut. Setengah 1, jam 12. Ya. Jam 12 ya. Dadah. Kelar. Hari pertama beres. Kita akan lanjutkan besok acaranya. Meetingnya pokoknya luar biasa. On fire. Iya dong. Harus tetap semangat. Kalau ketemu dengan orang-orang semangat, kita harus semangat terus. Oke? Shoot. Lanjut. Shoot tomorrow. Pagi coach, udah bangun kan ya bang ya? Bos, luar biasa. Gimana? Ini bang, Gimana? ada pertanyaan nih bang. Apa tuh? Pentingnya personal brand untuk network marketer. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang juga sering saya dapatkan. Kalau berbicara soal personal branding, sebenarnya untuk di dunia network marketing itu sudah sering sekali disebut gitu loh. Terutama kalau teman-teman networker yang menonton video ini pasti sering dengar dengan kata edifikasi. Jadi edifikasi itu selalu bertujuan untuk ketika Anda mengedifikasi leader Anda, edifikasi downline Anda, mengedifikasi perusahaan Anda, produk Anda, apapun yang edifikasi yang tujuannya adalah membangun trust, membangun kepercayaan kepada orang baru terhadap apa yang Anda edifikasi. Kan itu konsepnya. Nah sebenarnya personal branding pun itu prinsipnya kira-kira seperti itu gitu loh. Cuman bedanya ketika zaman sekarang udah berubah, era sekarang era digital, ada sosial media, internet, personal branding itu jadi lebih gampang gitu. Dengan kekuatan internet atau sosial media, Anda nggak perlu lagi beriklan di TV, di koran untuk membangun personal branding Anda. Di sosial media itu sudah bisa cukup untuk membangun persepsi. Sekali lagi, membangun persepsi terhadap audiens ataupun follower Anda sehingga bisa menciptakan trust. Tapi tergantung personal branding bagaimana yang Anda bangun. Apakah yang Anda bangun itu corporate branding, product branding, atau personal branding? Itu dua hal yang berbeda. Apakah dengan flexing itu disebut dengan personal branding? Ya enggak juga gitu. Tapi personal branding itu ya paling tidak Anda harus tahu value apa yang Anda perjuangkan,
value apa yang Anda bagikan kepada audiens Anda. Apakah mungkin dalam bentuk edukasi, inspirasi, apakah dalam bentuk misalkan hiburan, apa gitu. Tergantung dari kepribadian Anda masing-masing. Artinya Anda pengen dikenal sebagai apa, Anda pengen dikenal, dipersepsikan sebagai apa, tergantung dari konten apa yang selalu Anda berikan. Tentunya selain dari value itu harus konsisten. Jadi bukan sekali ini Anda misalkan pengen dikenal sebagai chef, memasak, terus besok Anda dikenal sebagai petani, yang nggak nyambung gitu loh. Jadi harus konsisten. Seperti saya misalkan, saya memang dari dulu brandnya pengen dikenal sebagai trainer atau seorang network marketing coach. Jadi saya bermain di area itu aja gitu. Jadi memang target market audiens saya itu adalah para pebisnis direct selling, itu bermacam-macam. Ada yang network marketing, ada yang reseller, ada yang insurance gitu loh. Memang target marketnya di situ, ada yang sales. Memang di situ gitu loh. Jadi memang membangunnya itu secara konsisten. Apakah penting? Ya penting banget gitu loh. Kenapa? Karena dengan Anda membangun personal branding itu akan bisa menciptakan trust dan lebih mudah buat Anda nanti menciptakan sales, closing, dan bisa merekrut orang dengan gampang. Kenapa? Orang lebih tertarik membeli produk dan berbisnis kepada orang yang dia kenal, dia suka, dan dia percaya. 3 hal ini. Jadi kalau Anda pengen prospek yang ngejar-ngejar Anda, dari sekarang Anda harus bangun personal branding Anda. Tetapi ini dia satu yang harus Anda tahu, membangun personal branding itu enggak overnight, bukan satu malam gitu. Tapi harus Anda lakukan secara konsisten dan ingat, value apa yang Anda mau bagikan. Manfaat atau prinsip apa yang Anda perjuangkan supaya Anda bisa dikenal orang sebagai expert di bidang itu. Jadi penting. Jadi untuk network marketer mulai sekarang Anda harus membangun brand Anda dan suatu saat nanti Anda akan lihat bagaimana Anda akan dikejar-kejar oleh prospek, bagaimana Anda dikejar-kejar klien dan mereka yang tertarik kepada mereka. Kalau gambarannya gini, kalau zaman dulu network marketing kita yang gedor-gedor pintu rumah orang. Tapi kalau sekarang dengan personal branding yang sudah terbangun, orang yang akan gedor-gedor pintu rumah Anda untuk membeli produk ataupun menanyakan bisnis apa yang sedang Anda kerjakan. Ibaratnya menyerahkan diri. Coba bandingkan 2 hal ini, jelas berbeda kan? Jadi sangat penting. Aku rasa itu aja. Thank you. Halo Bang. Halo, gimana? Ngapain lagi Bang? Hari ini kita ada di satu event perusahaan network marketing. Karena saya di sini sebagai konsultan, jadi coba untuk melihat situasinya. Dan ramai banget ya di Jakarta, di daerah Antasari. Dan banyak orang yang on fire karena yang namanya sekarang juga zamannya ya semua orang pengen punya bisnis ya, dan menurut saya banyak hal-hal yang di dalam menginspirasi bukan hanya orang lain tapi menginspirasi saya juga karena saya senang dengan cerita-cerita menginspirasi itu yang paling penting. Pokoknya gini, kalau saya cuma mau bilang network marketing itu is not perfect, just better. Itu bukan saya yang bilang, itu Eric Warren bilang, karena memang profesi ini sangat tidak digemari banyak orang karena sebenarnya mereka tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari mulai dari modal, terus resiko dan juga bagaimana mengerjakannya, network marketing menurut saya opsi yang sangat bagus. Dibandingkan Anda misalkan mengeluarkan ratusan juta, miliaran untuk memulai satu bisnis. Ya namanya bisnis belum tentu juga benar, belum tentu untung. Tapi di sini Anda bisa belajar minimal apa? Anda belajar bagaimana jualan, bagaimana memanage tim, bagaimana juga membangun jaringan, dan tentunya ya pasti Anda dapat reward gitu loh. Jadi satu-satunya di network marketing itu, di industri ini, di profesi ini, when you learn, you earn. Di saat kau belajar, kau bisa mendapatkan sesuatu gitu loh. Banyak orang berhasil jebolan-jebolan dari network marketing karena banyak yang dilatih di sini. Mulai dari pengembangan diri, public speaking, cara berkomunikasi, kepercayaan diri. Dan ini kan bisa Anda gunakan di mana saja, dalam bidang apa saja. Misalkan Anda terjun di politik, bagaimana menghadapi orang, terjun di bisnis yang lain, Anda bisa lobbying, networking, itu semua bisa digunakan gitu loh. Jadi ngelihat network marketing, kalau saya ngelihatnya secara industri. Bukan hanya sekedar jual produk saja, tapi saya ngelihat itu bisa Anda gunakan untuk melatih diri Anda. Ya karena ini people business.
Jadi harus ada pengembangan diri. Makanya ya kalau Anda yang baru terjun di industri ini, Anda harus ingat, harus Anda menyempatkan waktu untuk belajar, berlatih, untuk mengembangkan skill Anda. Karena skill itu nggak bisa hilang, nggak bisa dicuri orang. Itu sih kalau menurut saya. Jadi buat Anda pejuang-pejuang network marketing dimanapun Anda berada, ingat, Anda sudah di kendaraan yang tepat. Yang harus Anda lakukan saat ini adalah luangkan waktu Anda untuk memperbaiki diri Anda. Sampai jumpa di puncak sukses. Terima kasih.